Di awal perang ini, banyak orang percaya bahwa serangan Amerika dan Israel akan segera melumpuhkan Iran. Serangan udara besar-besaran diluncurkan. Pemimpin Iran langsung menjadi target. Fasilitas militer diserang. Basis rudal Iran dibombardir. Presiden Donald Trump bahkan mengatakan bahwa kekuatan militer Iran sudah dihancurkan. Namun, hanya beberapa hari setelah operasi militer dimulai, sesuatu yang tidak diperkirakan mulai terjadi. Iran justru membalas dengan gelombang serangan drone dan rudal yang terus berdatangan. Bukan hanya Israel yang menjadi target, serangan juga dilaporkan menghantam wilayah pangkalan AS di sekutunya seperti Kuwait, Qatar, hingga Uni Emirat Arab. Dan di balik semua ledakan tersebut, para analis mulai menyadari bahwa perang ini tidak hanya soal kekuatan militer. Ini adalah perang matematika senjata. Drone Iran yang hanya berharga puluhan ribu dolar memaksa Amerika dan sekutunya menembakkan rudal pertahanan bernilai jutaan dolar untuk menghentikannya. Setiap satu drone yang jatuh bisa berarti jutaan dolar ikut terbakar. Dan jika perang ini terus berlangsung, banyak analis mulai mengatakan satu hal yang mengejutkan. Bukan Iran yang akan kehabisan senjata lebih dulu, justru Amerika dan sekutunya yang bisa kehabisan amunisi. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi di perang ini? Mengapa strategi Iran justru membuat negara-negara besar mulai khawatir? Dan benarkah perang ini telah berubah menjadi matematika perang Iran yang membuat Amerika mulai tertekan? Perang antara Iran melawan Amerika dan Israel kini memasuki fase yang semakin berbahaya. Serangan udara dari Amerika dan Israel masih terus berlangsung, menargetkan berbagai fasilitas militer Iran termasuk lokasi pertahanan udara dan peluncur rudal di berbagai wilayah strategis. Menurut laporan dari CNN, serangan tersebut bahkan diarahkan pada kompleks yang berkaitan dengan struktur kepemimpinan Iran. Namun di saat yang sama Iran juga melancarkan serangan balasan secara terus-menerus. Menurut laporan Al Jazeera, Iran telah menembakkan gelombang rudal dan drone ke berbagai target yang berkaitan dengan Amerika dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Serangan tersebut bahkan dilaporkan mengenai fasilitas diplomatik Amerika di Dubai serta beberapa instalasi penting di wilayah Teluk. Konflik ini juga mulai memakan korban di pihak Amerika. Laporan dari CBS menyebutkan bahwa sedikitnya ada 6 tentara Amerika dilaporkan tewas setelah sebuah drone menghantam pangkalan militer di Kuwait. Sementara itu korban di Iran juga terus bertambah. Data dari Otoritas Kemanusiaan Iran menyebutkan bahwa ratusan orang telah tewas sejak serangan awal dimulai. Dengan angka korban diperkirakan terus meningkat seiring eskalasi konflik. Situasi ini membuat kawasan Timur Tengah semakin tegang. Beberapa negara bahkan mulai mengevakuasi warganya dari wilayah konflik. Kedutaan Amerika di sejumlah negara seperti Lebanon, Kuwait, dan Arab Saudi juga dilaporkan ditutup karena meningkatnya risiko keamanan. Namun di tengah semua eskalasi ini, para analis militer mulai melihat satu pola yang menarik. Iran tidak hanya membalas dengan kekuatan militer. Mereka melancarkan serangan dalam jumlah besar secara berulang, terutama menggunakan drone dan rudal. Dan pola serangan inilah yang kemudian memunculkan sebuah istilah baru dalam konflik ini. Sebuah konsep yang oleh para analis disebut sebagai matematika perang Iran. Konsep inilah yang kini mulai membuat Amerika dan sekutunya menghadapi dilema besar di medan perang. Di tengah intensitas serangan yang terus meningkat, para analis militer mulai melihat bahwa strategi Iran dalam perang ini sebenarnya sangat terukur. Bukan sekedar membalas serangan, tetapi menjalankan apa yang kini disebut sebagai perang pengurasan senjata atau war of attrition. Konsep sederhana, Iran tidak harus menghancurkan semua target musuh. Mereka hanya perlu membuat lawannya menghabiskan amunisi jauh lebih cepat daripada Iran sendiri. Menurut analisis dari Bloomberg,
Konflik ini telah berubah menjadi perang yang ditentukan oleh satu hal sederhana. The outcome of the fight may depends on which sides run out of munition first. Artinya hasil perang ini bisa ditentukan oleh siapa yang lebih dulu kehabisan senjata. Dalam beberapa hari pertama konflik saja, Iran sudah meluncurkan gelombang serangan besar menggunakan ratusan drone dan rudal ke berbagai target di kawasan Timur Tengah. Laporan analisis yang dikutip oleh Bloomberg menyebutkan bahwa sejak konflik dimulai tahun ini, Iran telah meluncurkan lebih dari 1.200 proyektil, sebagian besar diantaranya adalah drone Shahed. Menurut analisis militer yang dikutip oleh Bloomberg, strategi ini memang dirancang untuk menekan sistem pertahanan udara lawan. Seorang analis keamanan dari Stimson Center, Kelly Greco, menjelaskan strategi tersebut secara langsung. Ia mengatakan, attrition strategy makes operational sense from Iran's perspective. They're calculating the defenders will exhaust their interceptor. Yang artinya strategi pengurasan ini masuk akal bagi Iran karena mereka memperkirakan pihak yang bertahan akan lebih dulu kehabisan rudal pencegat. Iran sendiri diketahui memiliki salah satu stok rudal terbesar di kawasan. Menurut estimasi militer Israel yang dikutip oleh Bloomberg, Iran diperkirakan memiliki sekitar 2.500 rudal balistik ketika konflik ini dimulai. Selain itu, Iran juga diyakini memiliki jumlah drone yang jauh lebih besar dari itu. Bahkan menurut analisis Bloomberg Economics, produksi drone Shahed dapat mencapai ratusan unit per hari jika diproduksi dalam skala industri. Artinya, setiap hari Iran bisa terus menambah stok senjata yang digunakan dalam perang ini. Bahkan pihak militer Iran sendiri mengklaim mereka tidak khawatir dengan cadangan senjata mereka. Jenderal Garda Revolusi Iran, Sardar Bahman Kargar, bersama dengan peluncuran rudal, kami juga memproduksi rudal dan tidak memiliki kekhawatiran tentang cadangan peralatan militer. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa Iran memang menyiapkan strategi perang jangka panjang. Inilah yang membuat banyak analis mulai melihat konflik ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sekedar perang teknologi, tetapi perang ketahanan logistik. Siapa yang mampu bertahan lebih lama, dialah yang kemungkinan besar akan memenangkan perang ini. משהו בוער שם. וואי, טילי פרסוני! אלוהים! وما دواد ولا טילי Dan jika melihat lebih dalam strategi yang digunakan Iran, kita akan menemukan sesuatu yang membuat banyak analis militer barat mulai khawatir. Bukan karena teknologi Iran lebih canggih, tetapi karena biaya perang yang sangat tidak seimbang. Iran menggunakan drone kamikaze jenis Shahed yang dikenal sangat sederhana namun efektif dalam jumlah besar. Menurut analisis dari Bloomberg, drone Shahed yang digunakan Iran bisa diproduksi dengan biaya sekitar $20.000 hingga $50.000 per unit. Drone ini memang tidak terlalu canggih, namun ketika diluncurkan dalam jumlah besar, ia bisa memberikan tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara. Masalahnya muncul di sisi pertahanan. Untuk menghancurkan drone tersebut, Amerika dan sekutunya harus menggunakan sistem pertahanan udara seperti Patriot atau THAAD, yang biayanya jauh lebih mahal. Menurut analisis yang dikutip dari Sky News, satu rudal Patriot bisa menelan biaya sekitar $4 juta hingga $5 juta per unit. Bahkan sistem pertahanan THAAD bisa mencapai sekitar $12 juta untuk satu interceptor. Artinya untuk menghancurkan satu drone murah Iran, sistem pertahanan barat harus menembakkan senjata bernilai jutaan dolar. Seorang analis keamanan dari Stimson Center yang dikutip Sky News, Kelly Greco, menjelaskan situasi ini dengan sangat jelas. Ia mengatakan, "The math clearly favors Iran in the strategy of attrition," yang berarti secara matematis strategi perang ini justru menguntungkan Iran. Contohnya terlihat dalam serangan Iran terhadap Uni Emirat Arab. Menurut analisis yang dikutip Sky News, Iran meluncurkan 541 drone Shahed ke wilayah UEA. Biaya produksi drone tersebut diperkirakan hanya sekitar $11 juta hingga $27 juta. Namun untuk menembak jatuh sekitar 506 drone, sistem pertahanan udara UEA harus menghabiskan dana antara $253 juta hingga $759 juta. Artinya biaya pertahanan bisa mencapai 20 hingga 30 kali lebih mahal dibandingkan biaya serangan Iran.
Inilah yang membuat banyak analis menyebut konflik ini sebagai perang yang ditentukan oleh matematika senjata. Karena setiap drone yang ditembak jatuh sebenarnya tidak hanya menghancurkan satu target, tetapi juga menguras stok dan biaya pertahanan lawan. Dan jika Iran mampu mempertahankan serangan ini dalam jangka panjang, maka tekanan terhadap sistem pertahanan Amerika dan sekutunya akan terus meningkat setiap harinya. Disinilah masalah terbesar bagi Amerika dan sekutunya mulai terlihat. Bukan hanya soal biaya, tetapi soal stok amunisi. Karena sistem pertahanan seperti Patriot dan THAAD memang sangat canggih, tetapi jumlahnya tidak banyak dan produksinya tidak cepat. Menurut analisis jurnalis Tom Clark dari Sky News, sekutu Amerika di Timur Tengah kini mulai khawatir karena sistem pertahanan mereka digunakan dengan kecepatan yang tidak berkelanjutan. Ia menjelaskan, "We are using this interceptor at the rate that's much faster than you can possibly replace them." Artinya rudal pertahanan digunakan jauh lebih cepat daripada kemampuan industri militer untuk memproduksi penggantinya. Masalah ini semakin serius karena produksi interceptor memang sangat terbatas. Menurut data produksi dari Lockheed Martin yang dikutip dalam analisis Bloomberg, produksi rudal Patriot PAC-3 pada tahun 2025 hanya sekitar 600 unit. Padahal dalam beberapa hari pertama konflik saja, ribuan interceptor dilaporkan sudah ditembakkan untuk menghentikan gelombang drone dan rudal Iran di berbagai wilayah Timur Tengah. Selain itu, stok rudal pertahanan tingkat tinggi juga sangat terbatas. Sistem THAAD yang digunakan untuk menghadapi rudal balistik jarak jauh diperkirakan hanya memiliki sekitar 632 interceptor dalam inventory Amerika. Menurut laporan yang dikutip oleh Sky News, sekitar 150 rudal THAAD sudah digunakan dalam konflik sebelumnya yang berarti hampir seperempat dari stoknya telah habis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, penggantian sistem senjata seperti ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Para analis memperkirakan bahwa untuk mengganti stok interceptor tersebut bisa membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Artinya, setiap rudal yang ditembakkan sekarang adalah sumber daya yang tidak bisa langsung digantikan. Situasi ini membuat banyak sekutu Amerika di kawasan mulai meminta Washington untuk segera mengakhiri konflik, karena jika serangan Iran terus berlanjut dengan pola yang sama, stok pertahanan mereka bisa benar-benar terkuras dalam waktu singkat. Dan ketika interceptor mulai habis, sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun tidak lagi mampu menghentikan serangan yang datang. Di tengah perkembangan perang yang semakin rumit ini, perhatian publik juga tertuju pada satu hal yang cukup menarik, yaitu perubahan ekspresi Presiden Donald Trump ketika memberikan update tentang operasi militer terhadap Iran di Gedung Putih. Dalam sebuah video briefing yang beredar di media sosial, Trump terlihat berbicara dengan ekspresi yang jauh lebih serius dari biasanya. Klip tersebut dibagikan oleh akun X The Kremlin, memperlihatkan Trump berdiri di podium sambil menyampaikan perkembangan operasi militer yang dikenal sebagai Operation Epic Fury. Namun banyak pengamat memperhatikan sesuatu yang berbeda. Trump terlihat lebih sering menunduk, beberapa kali berhenti sebelum melanjutkan kalimatnya, dan tidak menunjukkan gestur percaya diri yang biasanya sangat khas dalam pidato-pidatonya. Situasi ini muncul hanya beberapa hari setelah operasi militer dimulai. Padahal sebelumnya Trump mengatakan bahwa serangan Amerika dan Israel telah berhasil menghancurkan banyak kemampuan militer Iran. Dalam laporan yang dikutip oleh CNN, Trump bahkan mengatakan bahwa Angkatan Udara dan Angkatan Laut Iran telah knock out atau dilumpuhkan oleh serangan awal Amerika dan Israel. Namun realitas di lapangan menunjukkan situasi yang lebih kompleks. Iran masih terus meluncurkan gelombang serangan drone dan rudal ke berbagai target di kawasan Timur Tengah. Menurut laporan dari Al Jazeera, Iran terus melakukan serangan balasan selama beberapa malam berturut-turut terhadap target Amerika dan sekutunya di kawasan Teluk. Artinya, meskipun fasilitas militer Iran diserang, kemampuan ofensif mereka belum sepenuhnya berhenti. Bahkan beberapa analis mulai mengatakan bahwa konflik ini mungkin tidak akan selesai dengan cepat seperti yang diperkirakan di awal. Analis politik Ali Alizadeh yang diwawancarai oleh Al Jazeera mengatakan bahwa strategi pertahanan Iran memang dirancang untuk menghadapi perang jangka panjang.
Ia menjelaskan, Iranian defense strategy is built on making homemade, very cheap missile and drones, yang berarti strategi pertahanan Iran dibangun di atas produksi senjata yang murah namun dapat diproduksi dalam jumlah besar. Dan jika perang ini berlangsung lama, maka tekanan justru akan semakin besar bagi Amerika dan sekutunya. Perang ini kini bukan lagi sekedar adu kekuatan militer. Ia telah berubah menjadi perang ketahanan. Drone murah melawan rudal mahal. Produksi massal melawan teknologi canggih. Dan jika konflik ini terus berlangsung, pertanyaan terbesarnya bukan lagi siapa yang memiliki senjata paling kuat, tetapi siapa yang mampu bertahan paling lama. Karena dalam perang ini, seperti yang mulai disadari banyak analis, yang menentukan kemenangan bisa jadi bukan kekuatan militer, melainkan matematika perang itu sendiri.